Halo guys, balik lagi di My Film bersama gue Yusuf Ramadan. Di video kali ini kita akan membahas tentang penemuan makam Kaisar Cina pertama, yaitu Kaisar Qin Shi Huang. Yang sangat mengejutkan adalah di makam tersebut ada lebih dari 8.000 patung prajurit yang sengaja dibuat oleh Kaisar karena percaya bahwa semua prajurit tersebut bisa melindunginya di kehidupan selanjutnya setelah sang Kaisar meninggal dunia. Beredar juga beberapa kabar yang mengatakan bahwa di dalam makam Kaisar Qin terdapat beberapa jebakan mematikan yang ditujukan untuk orang yang mencoba mendekati makam sang Kaisar. Ada juga yang mengatakan bahwa makam tersebut adalah makam terkutuk yang bisa membawa kesialan bagi mereka yang mencoba untuk mendekati atau merampas berbagai harta karun peninggalan dari Kaisar Qin. Masih banyak lagi informasi dan fakta mengejutkan lainnya seputar peninggalan makam Kaisar Qin. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa buat subscribe channel ini untuk informasi menarik lainnya seputar teori konspirasi dan misteri dunia. Oke, langsung masuk aja di segmen Misteri Dunia. Pada tahun 259 sebelum Masehi, hiduplah seorang kaisar Cina pertama yang bernama Yingzheng atau biasa dipanggil dengan sebutan Shi Huangdi, yang artinya adalah kaisar pertama dari negara Qin. 13 tahun kemudian, tepatnya pada 246 sebelum Masehi, barulah Kaisar Qin aktif dan mulai memimpin secara langsung negaranya, yang pada saat itu Kaisar Qin berarti baru berumur 13 tahun. Lu 13 tahun ngapain sob? Selama masa pemerintahannya berlangsung, negeri Qin telah berevolusi menjadi yang paling kuat di antara 7 negara besar yang ada di daratan Cina. Kemudian pada 238 sebelum Masehi, Kaisar Qin melancarkan operasi militernya yang disebut dengan Perang Penyatuan Qin. Perang tersebut bertujuan untuk menaklukkan dan menyatukan 6 negara besar lainnya, yaitu negara Han, negara Zhou, negara Yan, negara Wei, negara Chu, dan negara Qi, yang pada saat ini kita kenal sebagai negeri Cina. Singkat cerita, pada 221 sebelum Masehi, Kaisar Qin berhasil menaklukkan ke-6 negara besar tersebut dan mendirikan dinasti Qin serta mengangkat diri menjadi Kaisar Cina yang bersatu dari 221 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi, yang menjadikannya sebagai kaisar pertama di negeri Cina yang melegenda karena Kaisar Qin adalah orang pertama yang membuat sistem penyetaraan alat tukar dan sistem pengukuran. Setelah tujuannya berhasil tercapai, barulah Kaisar Qin memerintahkan pembangunan benteng besar yang kini dikenal sebagai Tembok Besar Cina yang membentang sepanjang 21.196 km. Pembangunan tersebut ditujukan untuk menahan serangan dari suku barbar yang ada di utara Cina. Seiring berjalannya waktu dan sudah tidak memiliki tujuan yang besar, Kaisar Qin mulai takut akan kematiannya karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Saat itu Kaisar Qin ingin melawan takdir dengan hidup abadi alias tidak ingin mati. Untuk merealisasikan hal tersebut, Kaisar memerintahkan seluruh pejabat, ilmuwan, dan penjelajah Cina untuk pergi ke berbagai belahan dunia untuk mencari ramuan ajaib yang bisa memperpanjang umur. Singkat cerita, satu di antara mereka menemukan cairan yang konon membuat raja kuno bisa hidup selama 10.000 tahun, yaitu dengan cara menenggak cairan merkuri atau biasa dikenal dengan nama air raksa. Cairan tersebut harus dikonsumsi bersama dengan madu setiap harinya dengan dosis yang sedikit. Namun hal tersebut malah berbanding terbalik hingga membuat sang kaisar meninggal di usianya yang masih 49 tahun. Namun sebelum kematiannya, jauh-jauh hari Kaisar sudah mempersiapkan makam untuk dirinya ketika Kaisar Qin baru aktif memerintah negaranya. Berarti waktu itu pas masih umur 13 tahun dia udah kepikiran nih kalau dia tuh bakalan mati dan dia udah nyiapin makamnya. Kaisar mempersiapkan lebih dari 8.000 patung tentara terakota di atas pemakamannya, lengkap dengan baju zirah dan senjatanya. Kaisar percaya bahwa semua tentara tersebut bisa melayani dan melindunginya di akhirat nanti. Ribuan patung prajurit atau tentara terakota yang berjumlah 8.099 tersebut diperkirakan dibuat oleh 700.000 pekerja selama rentang waktu 38 tahun.
Patung-patung itu dibuat menggunakan tanah liat dengan tingkat detail yang sangat apik, sehingga kita bisa melihat wajahnya yang begitu jelas, detail rambut, dan bentuk wajah yang terlihat sangat realistis. Bagian yang paling menarik adalah dari 8.000 patung tersebut, sering dikatakan bahwa tidak ada dua sosok dengan wajah yang sama persis. Besar kemungkinan bahwa semua patung terakota adalah gambaran individu dari para prajurit asli dinasti Qin. Setelah kematian Kaisar Qin, obsesi tentang kehidupan abadi diteruskan oleh penguasa lain dengan membanjiri area bawah tanah pemakaman Qin dengan cairan merkuri. Tujuannya agar makamnya tidak terjamah dan tidak dirusak sama sekali. Sejauh ini tujuan tersebut memang benar-benar terjadi. Ribuan tahun berlalu, situs makam Kaisar Qin ditemukan pada tahun 1974 oleh petani lokal yang sedang menggali untuk mencari sumber mata air. Sejak saat itulah ribuan patung ditemukan dan diekskavasi oleh para arkeolog untuk penelitian yang lebih mendalam. Berdasarkan penelitian terungkap bahwa udara dan tanah di sekitar pemakaman Kaisar Qin mengandung konsentrasi merkuri yang jauh di atas batas normal. Merkuri adalah zat kimia berbahaya yang jika cairan tersebut terkena kulit dan terserap ke aliran darah, akan beresiko seperti batuk darah, sesak napas, nyeri, dan rasa terbakar di dada, serta tubuh menjadi gemetar. Karena hal tersebutlah peristirahatan terakhir Kaisar Qin tidak bisa dibongkar karena khawatir kandungan merkuri akan merusak tubuh para peneliti. Selain karena cairan merkuri yang berbahaya, para peneliti juga tidak bisa melakukan penggalian lebih dalam ke area pemakaman Kaisar karena khawatir penggalian bisa merusak makam sehingga kehilangan informasi sejarah yang sangat penting. Beberapa kisah juga menceritakan bahwa makam Kaisar Qin adalah makam terkutuk. Siapapun yang mencoba untuk mendekati bahkan menggali makamnya, murka sang kaisar akan datang menghampiri mereka. Kutukan tersebut diceritakan telah menimpa para petani lokal yang sebelumnya menemukan letak komplek makam sang kaisar. Salah satu petani tersebut menderita penyakit yang tidak biasa hingga membuatnya meninggal dunia. Para penggali sumur juga mengaku telah kehilangan tanah pertanian milik mereka yang lantas diklaim oleh pemerintah. Terlepas dari benar atau tidaknya kutukan tersebut, nyatanya sampai saat ini makam Kaisar Qin benar-benar belum tersentuh sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1974. Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut tentang perkembangan penelitian makam Kaisar Qin. Bahkan saat ini situs patung tentara terakota telah menjadi salah satu peninggalan penting yang dapat menjadi objek studi bagi para sejarawan dan arkeolog untuk memahami kehidupan dan kebudayaan Cina di masa lalu, serta menjadi daya tarik wisatawan. Kini situs tersebut menjadi museum yang bernama Situs Mausoleum Kaisar Qin Shi Huang. Itulah beberapa fakta dan cerita dari penggalian kuno yang dibuat oleh kerajaan Cina di masa lampau. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan menyimak video ini. Barangkali ada yang mau memberikan saran tentang apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang sejarah. Gue Yusuf, sampai bertemu di video selanjutnya.